Halo, namaste, salam kedamaian teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Sudah September aja, kemarin barusan perasaan baru bikin konten tentang Agustus, sekarang udah September aja. Oke, di September ini kita punya berbagai macam event yang mungkin aku akan jadikan energy update buat kalian semua. Dan ini mungkin perlu kalian dengar karena kita di September bakal masuk di eclipse season. Eclipse ini mostly akan mempengaruhi banyak energi-energi yang berkutat dengan renewal and pembaharuan dan discovering ourselves. Jadi kayak eclipse ini dia semacam redirect kemana arah tujuan hidup kita selama ini gitu ya. Kayak sebenarnya eclipse ini tentang renewal, pembaharuan. Bagaimana kita bisa menerima sisi gelap kita. Ini untuk semua ya. Sisi gelap kita, dan mungkin kita bisa menerima karma-karma yang sudah kita jalanin gitu. Sebagai jalan pembelajaran. Itu poinnya di dalam eclipse ini. Nanti September ini ada 2. Kalau nggak salah itu di tanggal 7. Kita punya lunar eclipse 15 derajat di Pisces. Untuk beberapa zodiak nanti aku akan bahas. Terus kita juga punya tanggal 21 itu solar ya kalau nggak salah. Oke. Pertama di bulan September ini secara energi kolektif yang aku tangkap mungkin kita akan ngerasa free. Ada freedom. September ini kita ngerasa free, bebas akan emosi di bulan Agustus yang terlalu berlebihan, terlalu pecah. Nah, bulan September ini kemungkinan most of all akan ngerasa free karena eclipse di tanggal 7 nanti membuat kita itu redirect. Kayak menyatukan arah tujuan kita itu mau kemana, kita udah satu fokus nih. Kita udah satu fokus, collective consciousness-nya udah satu fokus. Sekarang tinggal gimana kita mengklaim itu dan meredirect energi kita sendiri. Oke. Secara energi kolektif juga yang perlu kalian waspadai di bulan September nanti adalah failure, kegagalan atas ketidakpahaman diri terhadap past. Ini bakal banyak orang gagal di bulan September karena dia nggak belajar tentang kesalahan di masa lalu. Dia kayak repeat pattern yang sama dan dia nggak belajar pattern yang sama gitu. Dia terus mengulang kesalahan yang itu lagi. Dia nggak discovering himself secara karmik, ngerti nggak sih? Secara garis besar, energi uang di bulan September itu abundance. Tapi beberapa orang yang punya misalnya zodiak yang elemennya udara itu bakal struggle untuk find money. Ada juga energi, ini kolektif energi ya, bukan ngomongin tentang astrologi. Nanti kita akan bahas sebentar lagi astrologi. Zodiak elemen udara bakal struggle untuk cari uang karena yang aku tangkap bisa saja ada arah penipuan. Ini forecast ya, ramalan secara energi. Yang aku tangkap kamu bisa aja zodiak udara bisa aja kayak ketipu, penipuan. Tapi untuk zodiak tanah itu bakal kaya kalau dia nggak malas. Apa aja zodiak tanah? Leo. Dan kita punya Taurus gitu ya. Untuk zodiak air tenang-tenang aja. Nanti di bulan September zodiak air punya masalah dengan kesehatan, terutama tenggorokan. Jadi energinya sebenarnya enak di bulan September karena kita free ya. Kayak kita ngerasa freedom, kita menemukan diri kita sendiri, kita menemukan jati diri kita sendiri. Kita tinggal mengarahkan kemana fokus tujuan kita sehingga bulan September ini nggak sia-sia gitu. Itu energi update-nya. Namun kalau berbicara tentang lunar eclipse 15 derajat dengan Pisces, tentunya ada beberapa zodiak yang akan ke impact ya. Pertama mungkin kita punya Pisces itu.
Kalau Pisces, saran aku kalian harus bisa menerima apa yang sudah terjadi di dalam hidup kalian itu. Nanti di lunar eclipse ya, di eclipse-nya bulan. Karena dia 15 derajat di Pisces, jadi orang-orang Pisces harus bisa menerima diri dan menjadikan emosi yang tertahan sebagai turning point, sebagai pecutan untuk berubah menjadi the new you itu Pisces. Virgo bakal ada progress di relationship menurut aku. Jadi ini adalah momen yang tepat di lunar eclipse nanti, di eclipse bulan nanti di 7 September adalah kamu bisa menerima dirimu, love yourself, and then the others will love you. Jadi kayak kamu harus coba dulu untuk mencintai dirimu. Kalau kamu mau ada improvement in love, kalau kamu mau punya jodoh gitu ya, Virgo, you have to love yourself. And then you have to accept partnermu seburuk dan sejahat apapun, kamu harus menerima dia. And then jadi bagian dari pembelajaran hidupmu gitu kira-kira. Sedangkan kalau dilihat dari Gemini, mungkin Gemini bakal terdampak banyaknya emosi orang-orang di sekitar kalian tuh bakal kayak ngerasa mempressure ya. Ini bisa dirangkum kalau ada yang mau ngerangkum ya. Orang-orang di sekitar kalian tuh bakal kayak ada yang ngerasa pressure, menekan. Intinya Gemini bakal kedampak di lunar eclipse ini sebagai emosi yang gak stabil. Jadi saran aku Gemini atau Sagittarius lebih banyak berada di rumah, self acceptance, meditasi ya. Ini Gemini dan Sagittarius, menurut aku itu kalian harus mencari arah yang terbaik di bulan September ini. Banyak-banyakin di rumah aja atau pergi ke pantai untuk grounding gitu. Oke. Kalau dilihat dari impact-impact lain, kita juga bisa ngelihat Capricorn dengan Taurus ya. Capricorn dengan Taurus itu mungkin kedampak di sextile-nya. Capricorn dan Taurus diharapkan untuk banyak lebih grounding karena bisa juga Capricorn dan Taurus ini kedampak secara emosional di lunar eclipse nanti. Jadi kayak lebih memahami apa sih yang aku mau, apa sih yang harus aku jalanin, apa sih yang harus aku maafin, apa sih yang harus aku terima dari dalam hidupku itu. Ya, untuk orang-orang Capricorn dan Taurus. Well, menurut aku di lunar eclipse ini tentang bagaimana kita bisa memeluk sisi gelap kita. Bagaimana kita bisa memeluk sisi terjahat kita. Menjadi bagian dari diri kita, dan kita harus akui bahwa kita nggak bisa hidup di dalam putih. Karena kita butuh si hitam untuk seimbang. Kita nggak bisa hidup dalam kegelapan karena kita butuh si putih. Ini bagaimana kalian bisa memberikan diri kalian kebebasan untuk menjadi diri kalian sendiri. Apapun profesi kalian, apapun bentuk hidup kalian yang kalian pilih, mau jadi kalian pelacur, perampok, pembunuh, polisi, penjahat, whatever it is, peran kalian dibutuhkan di dunia ini. Jadi kayak lebih memahami self acceptance menurutku. Itu tentang itu sebenarnya eclipse gini. Nggak usah terlalu jauh ngomongin tentang awakening 5D, it's too much menurut aku. Terlalu jauh pembahasan tentang itu, tapi sebenarnya lunar eclipse ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa brings the final gift untuk ourselves gitu sih menurutku. Jadi kita perlu memahami sisi tergelap kita sebagai bagian dari diri kita dan merangkul itu menjadi bagian dari kita. Trauma-trauma yang sudah kita lalui itu menjadi pembelajaran dan guru terbaik dalam hidup kita dan mendapatkan freedom yang kita mau. Sehingga kehidupan berikutnya setelah acceptance ini kita akan jauh lebih balance. Gitu kira-kira ya teman-teman. Sedangkan di bulan September nanti di 21 itu kita juga dapetin solar. Setelah moon kita dapetin solar eclipse. Jadi eclipse season ini benar-benar yang kayak roller coaster, kamu harus berhati-hati. Ada beberapa, kalau dilihat dari chartnya ada beberapa zodiak yang akan terkena imbasnya secara positif dan negatif. Kemungkinan ada di bulan September 21 nanti di solar eclipse kita punya Virgo di 29 derajat. Jadi Virgo bakal
ngerasa seperti identity crisis atau mungkin dia reset. Jadi Virgo, kalian harus memahami dirimu, mencari healing. Bagus untuk orang Virgo kembali lagi memikirkan tentang karir apa yang mau dijalanin, karena dia 29 derajat Virgo. Jadi kayak conjunction, opposite atau square di dalam sistem astrologinya. Menurut aku Virgo yang paling kedampak sih. Karena 26 antara 26 sampai 29. Ya, menurut aku Virgo harus bisa mencari new cycle di dalam kehidupan, sehingga kehidupannya di bulan September itu bisa jauh lebih tenang, karena identity yang kamu mau itu kamu bisa dapetin. You claim yourself gitu. Pisces, ada transformasi menurut aku. Jadi kamu bisa cari pasangan baru, atau mungkin lebih memaafkan dirimu di masa lalu, atau mungkin memaafkan orang-orang yang telah membuatmu luka. Karena ini berbicara tentang transformasi nanti di 21 September. Gemini dan Sagittarius mungkin ini bakal jadi goncangan. Jadi tetap Gemini aku sarankan adalah find yourself di dalam diri kalian sendiri. Sama menurutku lunar dan solar untuk Gemini dan Sagittarius tuh kayak nggak ada dampak yang signifikan, kecuali menemukan jati diri kita gitu, merubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Bakal banyak trigger warning untuk Gemini dan Sagittarius. Jadi lebih calm down aja saran aku ya. Oke, Capricorn mungkin ada new beginning secara garis besar, tapi Cancer dan Scorpio bakal ada secara seksual, bakal banyak aktivitas seksual yang terjadi untuk Cancer dan Scorpio. Atau mungkin disarankan untuk mencari sexual energies di tanggal-tanggal segitu, sehingga ada manifestasi yang terjadi. Oke. Saran aku di bulan eclipse season, di bulan September ini, di eclipse season ini, menurut aku apa yang terbaik kita lakukan adalah kita terima dulu diri kita. Accept who you are, what we are, what we become. Fokusnya di present moment aja. Kamu udah menyadari aku siapa, apa yang aku mau, apa yang harus aku lakukan, itu akan terjadi seiring berjalannya waktu. Nggak usah ngeset, aku mau jadi ini, aku mau jadi itu. Itu akan terjadi kalau kamu fokus di present moment. Itu saran aku di bulan September ini, pahami who you are itu. Terbukalah untuk opportunity yang datang. Ya, kedua, terbukalah, open for any opportunity. Apapun opportunity yang ada, kalau kamu rasa kamu mau ambil. Karena bakal banyak opportunity yang hadir. Ya, jadi persiapkan dirimu. Ini paling terbaik juga kamu bisa melakukan scripting, karena manifestasi, menurutku manifestasi bakal cepat terjadi di eclipse season ini. Setelah kamu manifestasi, setelah kamu scripting, kamu trust an ending for new beginning yang terjadi, energi secara metafisik yang terjadi di dalam solar eclipse ini bisa membantu kamu untuk dapatin itu sebagai mungkin portal untuk manifestasi. Apapun yang kamu mau, kamu tulis aja di lunar eclipse, di solar eclipse di bulan September ini adalah the best thing yang kita bisa lakukan adalah manifest. And then rejoice of our darkness. Untuk para praktisi spiritual atau metafisik ini, saatnya kalian bermeditasi dan mengklaim bahwa the dark is within, ya. Saran terbaik adalah istirahat, karena guncangan emosional juga bakal terjadi. Tidur mandatory adalah hal yang harus kalian lakukan di bulan lunar eclipse, di bulan September ini, di lunar eclipse dan di eclipse season lah. Intinya tidur adalah hal yang mandatory. Jadi cukupkan tidur dan cukupkan istirahat, karena lunar eclipse dengan solar eclipse ini mengganggu emosional. Kalau kamu nggak tidur, emosimu akan disrupted. Saran aku, cukupkan tidur, jangan bergadang, ya. Bakal ada synchronicity, jadi jangan khawatir jika kupingmu mendengung, jantungmu berhenti berdegup. Synchronicity akan terjadi dan kita akan download beberapa energi data, input-input dari semesta yang memungkinkan kita naik secara frekuensi. Itu nanti kita ngomongin tentang 5 dimensional, ya, karena it's another things. Well, jangan heran jika kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang men-trigger ketakutan. Karena September ini tentang itu. Makanya aku bilang, kamu perlu menerima
sisi gelapmu, ketakutanmu, karmamu. Karena bisa aja, karena lunar dan solar eclipse ini, pertemuan antara bulan, pergantian antara bulan dengan matahari ini bakal membuat karma-karma kita itu kayak muncul di permukaan dan kita disuruh mengembrace-nya. Paham ya? Yang paling penting adalah bagaimana kita tidak tertrigger untuk takut berlebihan terhadap karma itu. Tapi menurut aku pesannya adalah bagaimana kita bisa mengakselerasi dan accept apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Apa? Setelah kita bertemu orang yang men-trigger ketakutan dalam diri kita, apa sebenarnya yang kita mau? Semesta ini kayak mau lihat nih apa yang kita akan hadapi dengan orang itu. Itu menurut aku di bulan September ini. Berani nggak kamu menghadapi ketakutanmu? Kalau kamu berani, kamu berhasil tuh di bulan September ini. September ini tentang menerima diri. September ini tentang berubah. Bukan menjadi the new you, tapi the old you that you accept. That's the point. Ya, September ini tentang you accept you. You become you. You embrace you. Itu September ini. Selamat buat teman-teman yang bisa sampai di eclipse season. Kita tahu bahwa Agustus kemarin gak mudah buat kita semua. Emosi kita naik turun gunung. Stress, overthinking, overwhelming dengan segala macam emotional instability yang kita sudah rasakan. Dan September ini ground yourself. Love yourself. Hug yourself. Rejoice. Embrace your darkness. Pahami bahwa kita berhak marah. Pahami bahwa kita berhak untuk menyuarakan suara kita. Dan September it's about freedom. Happy manifesting, happy eclipse season buat kalian semua. Be careful, luka lama akan terbit lagi di atas, di permukaan. Jangan ke-trigger, terima. Pesan dari kartunya adalah King of Swords. Which is kartu King of Swords ini, kamu perlu berdaulat terhadap dirimu sendiri. King of Swords. Daulat. Ngerti kan? Kamu memegang penuh kontrol terhadap dirimu sendiri. That's the point. There is no issue if you accept who you are. Ini aja mungkin yang bisa aku sampaikan di energy update. Tapi kurang lebihnya kalian paham lah ya. Kalau nggak paham kalian bisa konsultasi secara private di nomor WhatsAppku yang ada di description box. Terima kasih, namaste, salam kedamaian. Kita ketemu lagi di bulan berikutnya. Thank you, I love you. Bye-bye from now.